lagi repotin itu. Aduh, makasih banyak ya. Jalannya ini. Oh iya, itu agak luas. Sebenarnya kalau masalah berarti pada saya ajak ke batas. Oh iya, di waktu kota. Ini pada di wilayah pada di saya bilang di batas dua provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Komandan Korem 032 Wira Praja, Bapak-bapak seluruh unsur Muspida dan Pasaman, hadirin pada undangan yang kami hormati. Acara kunjungan kerja Komandan Korem 032 Wira Praja sekaligus ramah tamah dengan Muspida, pejabat Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman pada hari Rabu 10 Juli 2013 di Gedung Balai Rong Pusat Negara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dandim 32 Wira Praja beserta rombongan yang hadir, seterusnya rekan-rekan komunikasi bidang daerah Kabupaten Pasaman hadir lengkap pada hari ini. Pak Kapolres, Pak Ketua DPR, Pak Kejari, Pak Ketua Pengadilan Negeri, seterusnya Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda juga hadir, para pejabat instansi vertikal di daerah yang saya hormati, para SKPD, hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak hadir bersama Bidang Kesehatan Allah SWT dalam menyambut Pak Dandim dalam kunjungan kerja di Kabupaten Pasaman bertepatan dengan hari puasa pertama pada bulan. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, izinkan kami bersama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga menyampaikan selamat datang kepada Bapak dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman. Dan kami senang atas kunjungan Bapak di Kabupaten Pasaman ini. Nah, biasanya pada tren karena Pasaman itu banyak beloknya dari Bukit Tinggi itu. Pejabat provinsi sebutlah Pak Kajari, Pak Kapolda, terakhir biasanya malah ada yang nggak sempat ke Pasaman, sudah terlanjur pindah. Tapi pada memilih Pasaman termasuk yang prioritas, itu kami menyampaikan. Itu benar, tanya Pak Kapolres, mungkin Pak Kapolda lama apa sempat ke sini apa tidak, tapi habis itu pindah. Itu juga Pak Kajati, tapi Pak Kajati juga sudah sempat ke sini. Bapak Dandim yang menikmati Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota. Secara geografis berada paling utara dari Sumatera Barat, sehingga dia berbatasan dengan dua provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Madinah dan Padang Lawas. Kemudian ke timur berbatasan dengan Riau. Sumatera Barat sama dengan desa. Tapi Nagari secara spesifik adalah gabungan beberapa desa yang ada 5 desa dan desa digabung menjadi satu Nagari. Jadi pemerintah terendah kita itu namanya Nagari, sama dengan Kabupaten berpenduduk 327.000 Pasaman. Dulunya Pasaman ini secara teritorial kodim satu, dan sekarang yang masih satu tinggal kodimnya aja Pak. Polres sudah lengkap, kabupaten pemerintah sudah lengkap, pengadilan juga, kejaksaan juga sudah. Yang masih luas daerah ini Padang ini bukan Sumiang. Jadi kalau saya cari dia suka hilang, alasannya di Pasaman Barat. Alasannya di Pasaman Barat. Tapi benar, yang pasti cepat tugas Pak Dandim lebih
luas, wilayah lebih luas, lebih besar, karena mencakup 2 kabupaten. Penduduknya Pasaman ini luasnya 8 ribuan km Jakarta. Ada pantainya 197. Saya sempat jadi wakil bupati dulu, Pak, jadi saya tahu Pasaman Barat. Itulah kondisi Pasaman. Pasaman induknya relatif dari segi keamanan daerah, relatif aman, terkendali. Yang masalah itu di Pasaman Barat, masalah pertanahan, Pak. Jadi Pak Damli juga saya tahu kondisi Pasaman ya, yang agak krusial masalah pertanahan, perkebunan besar di sana, ada PMA juga di sana. Pasaman relatif aman, tetapi tingkat kriminalitas khusus ganja ini agak menonjol di Pasaman karena dia pintu gerbang dari Sumut dan dari Aceh. Jadi Pak Kapolres ini kerjanya ya 20 kilo, 30 kilo berangkat ganja itu biasa di sini, Pak, karena dia pintu gerbangnya. Kalau di Jawa mungkin sekilo aja udah besar. Nah, di sini sekalipun musnah itu ratusan kilo. Jadi Pak Kapolres juga dibantu oleh Pak Teritorial Kodim dan juga Beriman Pasaman dalam pengamanan daerah. Itulah sedikit Pak kondisi Kabupaten Pasaman kita. Masyarakatnya heterogen, ada suku Minang, Tapanuli, Mandailing, Jawa, sama dengan Pasaman Barat. Jadi kalau di Sumatera Barat itu Pasaman ini disebut Nagari Rantau. Jadi daerah perbatasan itu memang masyarakatnya heterogen, masuklah Pasaman kita ini. Jadi kalau Pak Sumi yang di sini ada saudaranya di sini, tidak persoalan gitu. Tidak persoalan. Juga pasti juga saudaranya di sini masuk Jawa. Itu kondisi Pasaman, tapi gereja di sini ada satu di Pati, Pak, di Pati, tapi penduduknya relatif kondusif, aman, terkendali untuk Pasaman. Sedikit Pasaman Barat yang saya gambarkan yang masalah pertanahan itu yang dari dulu di awal reformasi sampai sekarang ya ceritanya yang masih seperti itu. Itulah mungkin gambaran Kabupaten Pasaman, Pak Damlen, dan mata pencarian penduduk itu 70% di Pasaman ini dari sektor pertanian. PDRB dan itu 54% lebih itu dari bergerak dari sektor pertanian, penyumbang terbesarnya Pak. Jadi masyarakat petani, terutama perikanan darat. Jadi Pasaman Barat ini ada perikanan darat yang untuk Sumatera Barat sebagai hidup tumbuh beras Sumatera Barat. Pasaman ini ada irigasi pakai laut Pak yang strategis di sini. Mengenai 80.000 hektar sawah masyarakat kita. Surplus kita 10% per tahun, surplus beras di atas target nasional 5% Pak Pasaman. Kira-kira itu gambaran sedikit Pak yang bisa disampaikan tentang kondisi daerah kita Kabupaten Pasaman. Selamat datang kepada Bapak dan mengharap untuk menunjukkan kunjungan Bapak yang pertama dan terakhir. Kami dengan senang hati bersama rekan-rekan Musida Pak. Tidak dalam kunjungan dinas pun kita jalan-jalan kayak kemarin Pak Gubernur kami ajak ke Muara Sungai Lolo yang berbatasan dengan 50 kota dan Riau. Kalau Bapak berkenan juga nanti melalui Pak Damli kita ajak juga jalan-jalan kemana lagi nanti kita cari lagi lokasi. Ya itulah Pasaman kita, Sumatera Barat yang memang dalam berbagai sektor pembangunan masih butuh percepatan. Tapi itu saja Pak. Terima kasih dari Bapak sama rombongan. Mudah-mudahan Bapak betah di sini dan mohon maaf kalau dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan. Kalau Bapak daerah paling jauh paling ujung Pak, kadang-kadang infonya kurang Pak, APM-nya rendah, benar daerah paling jauh. Beda dengan Pariaman mungkin dia informasi yang banyak, tidak jauh, kadang-kadang informasi terlambat. Namun di hati kami senang menerima Bapak bersama rombongan itu bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, yang saya hormati Ketua DPRD,
Pasaman yang saya hormati Wakil Bupati, pejabat pemerintah daerah Pasaman yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita masih diberikan satu kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggungan kita masing-masing. Sesuai dengan tuntutan negara, Pak, saya akan memperkenalkan diri. Nama Ainur Rahman. Ainur Rahman. Kalau dari nama ini mungkin bisa ditebak, saya asalnya dari daerah mana? Saya asal dari Madura, Pak, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Jadi kalau Madura ini ada 4 kabupaten, yang paling barat itu adalah Kabupaten Bangkalan, kemudian ke timur Kabupaten Sampang, setelah itu Kabupaten Pamekasan, baru yang paling timur adalah Kabupaten Sumeneb. Jadi Madura itu sebetulnya luas juga, Pak. Bapak Bupati yang saya hormati, terima kasih atas penerimaan pada kunjungan kerja saya di wilayah Pasaman ini. Kalau dilihat wilayah Pasaman dan termasuk di Sumatera Barat ini, saya memang harus menjelajahi 4, Pak. Menjelajahi 10 kodim. 10 kodim. Kodim yang paling jauh itu adalah kodim Mentawai. Ini yang terakhir mungkin itu. Masalahnya perjalanan sampai 12 jam di sana. Di dalam kunjungan kerja saya di wilayah Pasaman ini, yang pertama adalah saya ingin memperkenalkan diri, Pak, bahwa inilah Komandan Korem. Ya, kalau dilihat dari wajah yang biasa-biasa saja, nggak ada yang lebih dari kita. Tetapi saya ingin berbuat sesuatu hal di dalam suatu kehidupan saya, suatu kinerja saya adalah kerja yang amanah. Artinya, ya demi bangsa dan negara. Kunjungan kerja ke daerah Pasaman ini, yang pertama adalah saya ingin menekankan kepada anggota saya, Pak, bagaimana kehidupan yang sebenarnya di suatu daerah, dengan harapan yang pertama adalah kita mengurangi pelanggaran. Yang kedua, tugas pokok dari satuan yang ada di komando wilayah yang ada di Pasaman ini dia tercapai, dengan harapan output dari semua itu adalah stabilitas keamanan tercapai dan kondusif. Itu yang kita harapkan, Pak. Saya tidak lama di sini, Pak. Jadi setelah besok memberikan pengarahan kepada anggota, setelah itu saya memamit kepada Bapak Bupati, melanjutkan lagi ke Kodim Pariaman. Ke Kodim Pariaman, kemudian terus berlanjut terakhir adalah yang Mentawai, Pak. Mentawai. Nah, yang paling saya lihat di dalam suatu mekanisme, baik itu di dalam pemerintahan, kemudian yang saya pantau sekali adalah masalah stabilitas keamanan. Dari semua daerah yang saya pernah tempati di Sumatera Barat itu adalah yang paling kondusif. Buat saya adalah ada suatu ketenangan pikiran, ada suatu ketenangan, ya kalau orang bilang istirahat itu juga kita tenang di daerah Sumatera Barat ini. Karena apa? Karena didukung oleh situasi yang kondusif itu tadi. Artinya apa? Saya lihat agama, dia mempunyai suatu agama yang kuat, otomatis dia dengan mempunyai suatu agama yang kuat, berarti dia terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif. Artinya di dalam pemikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang positif saja. Tidak lanjut ini kaitannya dengan masalah stabilitas keamanan, saya selalu memonitor beberapa di Sumatera Barat. Yang saya pantau di dalamnya adalah yang sering terjadi adalah gempa bumi, bencana alam. Kemarin 5,2 skala Richter terjadi di Mentawai lagi, jadi 2 kali di Mentawai. Saya monitor, hanya saja saya selalu koordinasi kepada BNPB, karena kami setiap ada kegiatan seperti ada bencana alam ini, kita sebagai komandan satgas, Pak, komandan satgas. Permasalahan saya di lapangan secara institusi, perlengkapan dan alat-alat yang ada di kemiliteran itu belum terwadahi. Pasti kami bersandar kepada pemerintah daerah.
kami akan bersandar kepada pemerintah daerah. Saya kira itu Pak yang perlu saya sampaikan. Mohon diterima keberadaan saya di sini. Kita sambil berjalan silaturahmi yang sampai terputus. Harapan kami Pak orang-orang begitu Pak. Jadi, kalau Madura itu kalau sudah dekat nyawa pun kita kasih Pak. Nah ini kita jalan Pak. Nyawa pun kita kasih. Jadi sekali lagi Bapak terima kasih atas pertemuan saya. Ya artinya sebagai warga Pasaman, sebagai warga Pasaman, terima kasih Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian. Saya kira saya juga demikian berbicara taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim wa ja'ala al-Qur'ana yusra fid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak dan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimahullah. Kembalikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia sampai detik ini masih kita terima. Salah satunya nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan kita bisa hadir di Balerong Nusa Tenggara ini dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT, di mana atas karunia Allah kita masih diberi kesehatan, sehingga alhamdulillah kita berharapkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita pada siang hari tadi. Selamat bersama kepada ibu kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama berkata, satukan pengalangan kosong 32 kepada perempuan mati Ainul Rahman pada bersama. Bapak Bupati Pasaman yang saya hormati, para ahli ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan suatu kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat isya bersama dan nanti akan kita melanjutkan sholat tarawih bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Bapak-bapak. Kebetulan saya baru menjabat Komandan Korem 032 Bima Praja, khususnya wilayah Sumbar ini. Lalu sekitar 2 minggu yang lalu kami serah terima. Kemudian hari ini kami melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Pasaman. Nama Ainul Rahman.
Nama Air Rahman. Asal saya dari Madura, tepatnya adalah. Jadi kita tidak pernah lepas dengan kematian itu. Ada kata luhur di dalam luhur kalau orang Sumba itu namanya simatpa. Siang malam kita pun dipanggil. Artinya apa? Kita tidak pernah mengenal pada saat kita muda. Saat ini kita tua. Bagi mereka yang muda tidak berangkat, saya masih lama meninggal, saya masih lama meninggal. Jangan berangkat seperti itu. Karena kematian selalu menghantui kita. Hanya kita berat, hanya kita berat. Tetapi pada dasarnya di mata Allah kita mempunyai kejelasan. Kita tidak mempunyai kejelasan. Kita tidak mempunyai kejelasan. Tidak mempunyai kejelasan. Tetapi di mata Allah itu adalah kejelasan. Yang dilihat oleh Allah adalah masalah akhlak dari manusia. Akhlak kita. Akhlak kalimah yang ada pada diri kita untuk adalah daya kita. Saya mengimbau kepada bapak-bapak dan ibu sekalian agar dari pasangan ini bersihkanlah hati kita. Ya Allah, jauhilah hati kita dari rasa sifat iri, dengki, dendam, biar takabur dan sombong. Karena pada dasarnya kita di mata Allah itu adalah sama. Kita tidak mengenal siapa sekarang. Kita sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya apa? Kita. Jadi pada jati dirinya seorang manusia di mata Allah, hanya Allah melihat amal ibadah kita yang akan dinilai oleh Allah. Bukan adalah jabatan kita, bukan adalah kekayaan kita yang dinilai oleh Allah, tetapi adalah amal ibadah. Kesempatan pada bulan puasa ini saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, manfaatkan bulan puasa ini sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman pada dasarnya manusia tidak merasa puas di dalam kehidupan ini. Hari ini kita punya duit, besok ingin punya helikopter. Setelah punya helikopter, ingin menguasai dunia ini. Jadi pada dasarnya manusia tidak pernah ada rasa puas di dalam kehidupan. Tetapi manusia orang merasa bersyukur apa yang dia sudah terima dan diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, kita bersyukur. Solusi kehidupan kita agar bisa kita menikmati hidup ini dengan benar adalah kita wajib mensyukuri apa yang kita terima pada saat ini. Apa yang kita terima, rezeki, kesehatan, kita wajib mensyukuri. Ya. Karena dalam hadis Nabi, siapa-siapa atau orang-orang artinya yang tidak pernah mensyukuri akan nikmatku, maka azablah yang akan dia terima. Tetapi bagi siapa orang-orang yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan berlimpah gandakan rezeki kepadanya. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita yakini agama kita yang ada pada saat ini adalah agama Islam. Yakini dengan sebenar-benarnya. Yakini bahwa Islam adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah terpisahkan di dalam satu kehidupan kita. Solusi akhir dari Islam ini adalah hati yang kita ubah. Jauhilah kami dari hati yang sifatnya dengki. Jauhilah kami dari hati yang sifatnya rendah. Tidak takabur dan sombong. Sebetulnya tidak ada artinya. Mari kita sulit pemikiran kita, kemudian kita jaga daerah ini agar bisa kondusif, kemudian ketahanan pangan kita juga jaga dengan harapan masyarakat yang ada di sekitar pasaman ini makmur di dalam menjalani suatu kehidupan, kemudian bersilaturahmi antara satu dengan sama yang lain, saling gandeng-tangan, saling bantu-membantu satu sama lain yang kaya membantu yang miskin. Kalau itu semua kita lakukan dengan ikhlas, saya yakin dan percaya bahwa Kabupaten Saman ini merupakan kabupaten yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf, mungkin ada yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Saya terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segera puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salam salam kepada Habibullah Muhammad Rasulullah. Kita ucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat para tamu karena tidak berbeda berita keuangan yang terhormati adalah kebersamaan ini Muhammad alim ulama dari Malaysia kelompok masyarakat hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah Ramadan pertama sudah kita lalui yang berpuasa hari lalu. Di mana-mana kami sampaikan sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kita baru selesai jihad kecil dan akan melalui jihad paling besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa jihad yang paling besar? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Para hadirin, kalau kita contohkan Ramadan ini atau bulan suci ini merupakan suatu perjuangan berat, maka hari tadi adalah pertandingan pertama antara manusia melawan hawa nafsunya. Berhasilkah pelaku Ramadan pembina mereka yang tahu kita? Sementara wasit yang memimpin pertandingan tadi mulai jam 04.50 pagi tadi sampai jam 18.31 sore tadi, berhasilkah Ramadan melatih kita? Atau kalahkah kita dengan wasit yang memimpin pertandingan tadi itu yang bernama setan? Kita yang tahu. Nah, oleh karena itu kami mengajak kita semua. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa amal ibadah yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW, kalau itu kami tanyakan kepada Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, yang pertama as-salatu ala waqtiha. Ibadah yang paling disenangi Allah adalah salat di awal waktu. Bapak sekalian, Ramadan melatih kita bukan hanya sekedar melatih salat, melatih makan dan minum pun sudah diatur. Tadi pagi, tidak satu pun kita yang melewatkan waktu jam 04.48 menit waktu imsak. Dan tidak satu pun dari kita yang ingin ketinggalan
Artinya mendisiplin diri kita. Kalau mulai disiplin waktu sholat, insya Allah kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita aplikasikan ketepatan waktu itu di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh tantangan. Dan kemudian Ibnu Umar perkara yang kedua, untuk semua itu sesudah itu kan sholat. Tadi mengatakan sholat di awal waktu disirati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjawab yang kedua. Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mendengar itu Ibnu Mas'ud menangis. Kenapa menangis ya Rasulullah? Hanya mencoba kepada Rasulullah. Saya teringat ya Rasulullah kepada ibu. Ayat itu sudah tidak ada. Engkau katakan yang kedua ibadah yang paling disenangi adalah Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya tidak percaya. Saya tidak punya ibu dari Rasulullah. Rasul menjawab, jangan kau sedih. Kalau orang tuamu sudah berjalan lagi, engkau doakan dia. Aku doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunkan dia kepada Allah. Mintakan dia kepada Allah berbuat yang layak di sisinya. Tapi kalau dia masih hidup, engkau mulai dia. Engkau sayangi dia. Engkau manjakan dia. Sebagaimana dia memanjakan engkau di waktu kecil sampai besar. Mendengar itu Ibnu Mas'ud lega, tenang. Alhamdulillah ya Rasul. Kalau begitu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan orang tua saya. Tapi kalau dulu saya, kalau mereka masih hidup, saya akan berbuat baik kepada mereka. Nah, pada sekalian yang dirahmati Allah, kita yang masih mempunyai ibu, mempunyai orang tua, di hari baik, kurang baik ini, mari kita sayangi mereka. Kita lakukan dari segala-galanya. Kalau mereka telah mencuri kita doakan dia. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan oleh Allah di sisinya di tempat yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lantas Ibnu Mas'ud setelah mendengar ucapan itu, dia berkata lagi, "Qul suma'il." Masih ada Rasulullah selain dari dua ini? Ada satu lagi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jihadu fi sabilillah. Berjihadlah engkau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana engkau berada, tegakkan yang benar itu benar, sampaikan yang baik itu benar itu benar, walaupun pahit. Hari ini Bapak Anda mengajak kita semua untuk menegakkan yang benar itu benar di tengah-tengah kehidupan ini. Tanpa kita berusaha menegakkan yang benar itu, yakinlah Allah tidak akan melemah. Allah tegas menekankan kepada kita, Allah akan melemah nasib kita kecuali kita melemah nasib ini. Mudah-mudahan